tersesat di dalam laut. Anda ini kan manusia, punya akal dan berpendidikan tinggi. Harusnya Anda itu punya kesadaran untuk hal itu. Siapa baru? Kamu nggak tahu dia siapa? Dia CEO perusahaan kita. Saya minta maaf Pak, saya tidak tahu kalau Anda adalah CEO. Putra, tolong kamu panggilkan semua memori di ruangan saya. Baik, Pak. Duduk. Nama kamu Mika Anindya kan? Menikahlah dengan saya. Maksudnya gimana ya Pak? Saya nggak salah dengar. Saya sudah menyelidiki semua latar belakang kamu. Kamu butuh uang, dan saya butuh seorang istri atas dasar tuntutan dari orang tua. Setelah pernikahan berlangsung, saya akan memberikan kamu uang 1 miliar, kemudian 100 juta setiap bulan. Tapi dengan satu syarat, kita tidak boleh mencampuri urusan sama-sama lain. Tapi kenapa saya ya Pak? Saya kan cuma satpam. Mau atau tidak? Oke, udah siap? Tunggu Pak. Mika, kamu mau apaan sih? Kita ini mau foto prewedding. Bisa-bisanya rambut kamu berantakan kayak gini. Seharusnya kamu itu anggun, rapi. Maaf ya Pak, rambut saya tuh emang gampang kusut sama rontok. Padahal saya tuh udah beli vitamin sama sampo yang mahal loh Pak. Ini bukan salah sampo atau vitamin kamu, tapi salah sisir kamu. Coba ini. Wet brush. Coba ini, wet brush dengan Intel Flex, teknologi yang dapat mengurangi rambut rontok. Dengan pakai ini, rambut kamu bakal rapi dan halus. Karena wet brush memiliki ujung sisir fleksibel yang dapat menyesuaikan kondisi rambut. Aman juga dipakai saat rambutmu basah. Buruan coba. Siap, siap. 1, 2, oke manis. Di dalam ATM ini ada uang 1 miliar dan juga 100 juta sebagai uang bulanan kamu. Kalau kurang info ke saya. Dan ingat perjanjian kita. Urus urusan kita masing-masing. Terima kasih banyak ya Pak. Berkat Bapak, saya bisa bayar pengobatan ibu dan juga sekolah adik-adik saya. Dan akhirnya saya juga bisa lanjut kuliah. Asalkan kamu nurut sama saya janji, semua kebutuhan kamu akan saya penuhi. Hai guys, sorry ya telat. Ya ampun, gimana kabar kalian? Kamu kasih selamat dong. Mereka berdua baru aja married. Oh ya? Wah, congrats loh. Kok aku nggak diundang? Emang harus yang undang kamu? Dasar kismin. Malu-maluin tau nggak? Oh ya Mi, aku sama Mas Romi ini kan sama-sama dari keluarga terpandang. Jadi kita dengar-dengar kamu udah married. Iya, aku udah married. Dan kebetulan aku bisa kuliah lagi juga karena suami aku. Mana? Kok nggak dibawa? Takut malu-maluin ya? Aduh Mi, kalau udah kismin tuh ngapain sih sosokan kuliah? Paling cuma jadi beban. Iya nggak? Iya Mik, bagusnya kamu itu langsung jadi RT. Kan sama kayak takdir kamu, cocok jadi babu. Baik, kamu tuh cari calon suami itu minimal kayak aku lah. Anak direktur bank, ya nggak sih? Iya dong, jadi kan kualitas hidupnya terjamin. Udah lah sayang, dari tadi dibully terus. Dia ini Kismin kan emang udah takdir. Kamu tersinggung ya Mi? Sorry deh. Siapa juga yang mau minta maaf sama fakir kismin kayak kamu? Kamu gak apa-apa. Habis ini kita beli baju lagi. Pak Radit, investor terbesar di perusahaan bapak saya. Kebetulan bapak di sini. Saya tidak sudi ya bersentuhan dengan orang yang berani menyakiti istri saya. Istri? Mulai sekarang, saya akan mencabut dana, kerjasama dan juga investasi dari perusahaan ayah. Pak Radit, maafkan saya Pak. Saya nggak tahu kalau Mika adalah istri bapak. Tolong jangan cabut investasi bapak ya. Lebih baik Anda ajarkan dulu attitude kepada istri Anda. Karena jika sekali lagi dia berani mengganggu istri saya bisa pastikan perusahaan Anda akan dalam masalah besar. Udah tahu di sini tuh kawasan syariah. Apaan sih Raden? Raden sama sekali nggak pernah anggap aku ada. Akunya diajak ngobrol juga dong. Ya kan tinggal nimbrung aja. Makanya banyakin hal positif di hidup tuh nih kayak Aluna. Ya, Aluna selalu baik di mata Raden.
Aku pengen banget di posisi Aluna. Jilbab itu cerminan diri, jadi kamu tuh harus pasang aura positif ya. Makasih ya Raden. Tapi nyatanya aku masih gagal. Bisa nggak sih sekali aja kamu nggak bandingin aku sama Aluna? Udah. Ingat loh, kalau kita ini temenan. Udah males. Raden, kali ini aku nyerah mengejar perhatian kamu. Dan kali ini Nona bener. Iya, itu kelewatan. Ya udah nggak usah dipikirin. Oh iya, kapan kita pacaran Raden? Masa kita harus sahabatan terus? Maaf Luna, aku udah suka sama orang lain. Siapa orang itu? Nona. Nona, justru kamu orang yang aku harapin. Maafin aku Luna, Kenapa selama ini kamu selalu perhatian ke aku? supaya Nona cemburu. Aku tuh berharap dia. Jadi selama ini kamu cuma jadiin aku alat. Maafin aku Luna, aku sadar cara aku ini salah. Kamu jahat Raden. Sekarang masing-masing dari kita nggak pernah ketemu. Tempat ini tempat biasa kita sering bersama. Tiap hari masih aja kesini. Luna, Aku sadar kita nggak boleh lari-larian kayak gini. kamu udah maafin aku? Udah kok, aku ikhlas. Sekarang saatnya kamu ungkapin perasaan kamu ke Nona. Tapi aku belum siap. Aku udah minta Nona kesini, jadi aku harap kamu ungkapin perasaan kamu yang sebenarnya ke Nona. Mereka emang cocok banget. Hai. Wah, cantiknya sahabat kita. Bener, cantik banget. Kok malah diem? Sekarang saatnya kamu jujur sama perasaan kamu ke Nona. Nona, sebenarnya aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Ya ngomong aja. Sebenarnya aku. Maaf ya, aku telat. Nona, dia siapa? Oh, ini Dilan, calon suami aku. Bentar lagi kita mau nikah. Oh, calon suami kamu. Tadi kamu ngomong apa, Den? Ini aku sebenarnya mau pindah kota. Gitu ya? Kapan berangkatnya? Rencananya sih ntar malam. Aku mau prepare dulu ya. Kalian sehat-sehat. Enggak, aku tiba-tiba banget. Sebenarnya Raden mau ngungkapin perasaan cintanya ke kamu. Loh, bukannya dia suka sama kamu? Dia udah nolak aku, Nona. Dan dia juga bilang kalau dia suka sama kamu. Nona, ingat ya, kita udah mau nikah. Kayaknya Raden beneran pergi deh. Maaf, Dilan. Aku butuh penjelasan langsung dari Raden. Kamu pengangguran, gak punya mobil, rumah, ataupun harta gitu. Terus kamu punya apa buat nikahin aku? Aku punya cinta yang tulus sama kamu. Gimana? Kamu masih mau kan nikah sama aku? Gila ya, makan tuh cinta. Emang beras bisa dibeli pakai cinta? Aku nggak suka nikah sama cowok kere kayak kamu. Jane! Oi! Masnya saya dengar-dengar mau nikah sekarang ya? Gimana kalau nikah sama saya aja? Ayo! Masa iya aku nikah sama gembel beneran? Ya nggak apa-apa kali. Kan masnya butuh nikah hari ini kan? Saya juga. Gimana kalau kita collab? Kerjasama? Iya bener juga sih. Kamu tenang aja. Nanti tiap bulan setelah kita nikah, aku bakal ngasih kamu uang bulanan 200 juta. Kok kamu yang nafkahin aku? Kan harusnya aku yang ngasih nafkah ke kamu. Alah, udah. Zaman sekarang itu kan udah serba kebalik ya. Sekarang tuh udah biasa kalau cewek ngebiayain cowok. Gimana? Mau ya? Ya udahlah, boleh. Ih, lengket. Kamu gembel ya. Kamu udah gila. Kamu nikah tanpa izin papa. Kamu mau perusahaan kita bangkrut? Hah? Udahlah, Pa. Papa jangan marah-marah kayak gitu lagi ya. Papa mau. Jangan papa kumat lagi.
Mika kan emang dari kecil kayak begitu. Gak pernah nurut sama omongan orang tua.